terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Detak Kepri Siang. Selanjutnya kita masuk ke segmen Bincang Siang atau Bising bersama salah satu pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Rijaalul Qawim, yaitu Pak Ustadz Asil Arafat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh disapa terlebih dahulu pemirsa Batam TV yang ada di rumah nih Pak Ustadz. Oke. Selamat siang kiranya untuk pemirsa Batam TV di seluruh Kepri dan terutama daripada jamaah Yayasan Majelis Dzikir Ilmu dan Dakwah Pondok Pesantren Yayasan Rijaalul Qawim, dan untuk seluruh daripada masyarakat khusus yang ada di Kampung Tua Sungai Binti, Sagulung, Batam. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan, Pak Ustadz mungkin boleh mungkin disampaikan ke pemirsa Batam TV sebenarnya Pondok Pesantren Rijaalul Qawim ini berlokasi di mana dan biasanya melakukan aktivitas apa aja nih Pak Ustadz? Siap, terima kasih. Yayasan Majelis Dzikir Ilmu dan Dakwah Pondok Pesantren Rijaalul Qawim ini bertempat di Kampung Tua Sungai Binti, RW 12, Sagulung, Batam. Alhamdulillah kegiatan selama ini meliputi daripada kajian-kajian ilmu agama kita dirikan di sana, daripada majelis bapak-bapak pengajian, majelis ibu-ibu pengajiannya, beserta kita pendidikan mengacu ke anak-anak baik di tingkat TPQ, TQA, MDTA. Akhirnya kita mulai membenah dan memberikan pengajaran untuk anak-anak tercinta kita. Oke, baik. Untuk biasanya tuh Pak Ustadz untuk seperti majelis taklim atau sejenisnya itu dari lingkungan sekitar di situ dulu atau bagaimana nih Pak Ustadz? Untuk sementara waktu ini kita bikin majelis taklim khusus komplek daripada Kampung Tua Sungai Binti dulu untuk di ibu-ibu dengan bapak-bapaknya, dan bila mana kita pengkajian daripada majelis dzikir itu seluar daripada Kampung Tua Sungai Binti, ada dari Piayu, Batam Center, Bengkong dan selainnya. Oke, artinya memang cakupannya sudah sampai di luar dari lingkungan pondok pesantren ini ya Pak ya? Alhamdulillah ya. Oke, baik Pak Ustadz. Mengingat sebentar lagi kita akan merayakan Isra Mi'raj, bagaimana Yayasan Pondok Pesantren Rijaalul Qawim ini merayakan peringatan Isra Mi'raj setiap tahunnya Pak Ustadz? Isra Mi'raj di Pondok Pesantren Rijaalul Qawim ini Isra Mi'raj yang kedua, karena kami didirikan tanggal 19 September tahun 2021. Kiranya ini Isra Mi'raj yang perdana bersama dengan masyarakat yang ada dalam wacana bagaimana kita mengukuhkan kekompakan antara pengurus yayasan pondok pesantren beserta tokoh masyarakat beserta warga yang ada di Kampung Tua Sungai Binti ini, dengan harapan yang mana dengan diadakan Isra Mi'raj ini lebih mengukuhkan dan menguatkan daripada ukhuwah Islamiyah di antara kita, baik antara yayasan dengan masyarakat Kampung Tua Sungai Binti. Oke, baik, luar biasa. Mungkin tujuannya sendiri nih Pak Ustadz dari peringatan Isra Mi'raj yang tadi Pak Ustadz sampaikan baru perdana ya nih Pak Ustadz ya tahun ini yang diadakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Rijaalul Qawim Batam. Mungkin tujuannya nih Pak Ustadz boleh disampaikan. Tujuannya kita lebih ke mendidik bagaimana caranya kita mengeluarkan sesuatu untuk memperjuangkan yang memang harusnya diperjuangkan. Yang kedua, tujuannya tiada lain yang tiada bukan untuk menumbuhkan ketebalan keimanan. Jangan sampai dengan tipisnya daripada keimanan kita akan murtad, gitu aja. Oke, baik. Luar biasa sekali tujuan dari peringatan Isra Mi'raj ini, lebih menumbuhkan jiwa Islamiyah ya Pak Ustadz ya. Untuk teman-teman yang memang biasanya belajar di pondok pesantren ini. Oke Pak Ustadz, tadi kan kita berbicara tentang siapa saja yang belajar di pondok pesantren ini. Apakah nantinya akan ada berkembang nih Pak Ustadz untuk teman-teman yang mau belajar mungkin dari anak SD, SMP, SMA maupun jenjang yang lebih tinggi nih Pak Ustadz? Ya.
Tujuan kami mendirikan daripada Yayasan Pondok Pesantren Rijalul Qawim ini, mudah-mudahan Allah mengijabah dan mengkabulkan cita-cita kami ini untuk mencetak daripada generasi yang agamis, penuh dengan keilmuan dan keimanan yang terutama di bidang akhlakul karimah. Tapi ada tujuan yang lebih besar daripada kami ini untuk menciptakan daripada Pondok Pesantren Yayasan Rijalul Qawim ini lebih mengacu ke para pemuda dan para pemudi yang sekiranya dulunya belum pernah mengenyah daripada jenjang pengajaran di pesantren. Kami kepingin kedepannya ini merangkul dan membaur daripada remaja ataupun remaji, pemuda atau pemudi, baik yang sudah kerja ataupun tidak, untuk diberikan pendidikan secara pesantren gitu aja. Oke, baik. Ke depannya. Artinya tidak ada batasan usia ya Tidak Pak ada, Ustadz insyaallah. untuk belajar di pondok pesantren ini ya Pak Ustadz, luar biasa sekali. Mungkin tadi kan Pak Ustadz juga menyampaikan kalau ini kan perdana ya Isra Miraj yang pertama ini. Mungkin boleh diceritakan Pak Ustadz proses persiapan dan pelaksanaan peringatan Isra Miraj di lingkungan yayasan ini Pak Ustadz. Baik. Kiranya untuk proses daripada acara yang insya Allah bakal digelar pada tanggal 3 malam keempat, ini acara puncak, karena acara bakal digelar setelah 2 malam. Di malam yang kedua, tanggal 2 di malam ketiga, tanggal 3 malam keempat. Ini proses tidak begitu panjang dan lama, karena alhamdulillah beberapa bulan sebelum daripada acara ini, kurang lebih daripada 4 bulan, kita memukukan dulu daripada pengertian dan pemahaman bagaimana cara kita untuk memperingati daripada Isra Miraj ini kepada warga, santri, seluruh daripada Rijalul Qawim ini, untuk bagaimana caranya kita ini menyatukan misi dan visi untuk memakmurkan baik daripada masjid, kampung, berikut daripada Majelis Taklim itu sendiri. Sebenarnya kami daripada yayasan berikut pada tokoh-tokoh masyarakat yang ada, baik tokoh pemuda, tokoh agama yang ada di Kampung Tua Sungai Binti ini, alhamdulillah semuanya bisa diajak untuk musyawarah, mufakat dengan kekompakan yang ada, terusan iktikad baik dan niat yang baik untuk sama-sama memakmurkan daripada Kampung Tua Sungai Binti ini. Alhamdulillah, insya Allah acara bakal digelar. Alhamdulillah, insya Allah semoga sukses ya Pak Ustadz ya Amin. acaranya. Ini perdana Amin. lagi Perdana, ya Pak ya. Ustadz ya. Mungkin boleh diceritakan apa saja kegiatan khusus nih Pak Ustadz yang diadakan selama peringatan Isra Miraj di Pondok Pesantren Rijalul Qawim Batam ini? Ya. Untuk pengajaran yang dibakukan di sebelum acara Isra Miraj ini, kami memberikan amalan khusus kepada seluruh santri, warga, baik daripada TPQ dan semacamnya. Kita mengamalkan yang pertama, diberi pemahaman bahwasannya kita pelaksanaan daripada puasa sunnah daripada bulan Rajab ini. Yang kedua, pengajaran di bidang Al-Bar Janji, Maulidul Banjanji. Yang ketiganya kita pembahasan mengenai daripada Isra Mi'raj menggunakan kitab Bainama, supaya kita memahami bagaimana terlaksananya daripada Isra wal Mi'rajnya baginda Rasul Muhammad SAW. Oke, baik Pak Ustadz. Mungkin kalau untuk masyarakat sekitar nih Pak Ustadz, dalam kegiatan perdana ini di kegiatan peringatan Isra Mi'raj, apakah ada sedikit melibatkan masyarakat lokal dalam perayaan ini Pak Ustadz? Justru kita ini lebih mengajak daripada masyarakat itu, justru masyarakat itu sendiri dapat disimpulkan masyarakat inilah yang mau untuk bergerak dan memotivasi daripada acara ini, sehingga kami bisa berbincang di Batam TV ini. Kiranya daripada seluruh tokoh warga yang memberikan motivasi yang luar biasa untuk acara Isra Mi'raj ini, yang mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan lebih oke, sehingga kedepannya pun juga Batam TV bisa meliput daripada acara kami di sana, dan mudah-mudahan daripada masyarakat di sana pun juga lebih terdorong dan termotivasi bagaimana cara pelaksanaan daripada PHB Isra Mi'raj ini. Oke, baik, artinya memang masyarakat ini memang diajak banget ya Pak Ustadz ya dalam perayaan ini ya Pak Ustadz ya. Jadi memang
yang paling penting itu ya memang untuk mengajarkan kepada teman-teman di sekitar juga ya Pak Ustadz ya. Oke, mungkin pemirsa Batam Televisi dan Pak Ustadz juga, kita masih banyak pertanyaan untuk Pak Ustadz, tapi mungkin kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Fisika Kekri hadir untuk menyempurnakan momen-momen spesial Anda dengan sentuhan kenikmatan yang tak terlupakan. Kami hadir untuk mewujudkan cita rasa yang tiada duanya lewat koleksi kue dan cookies spesial yang fresh. Kebutuhan kue-kue istimewa hingga layanan catering serta snack box, kami siap menerima pesanan Anda. Rasakan kelezatan yang benar-benar fresh dari Fisika Kekri. Setiap momen spesial layak dinikmati dengan kenikmatan yang sempurna. Fisika Kekri membawa kelezatan yang tak terlupakan untuk setiap momen Anda. Rasakan koleksi kue dan cookies spesial Fisika Kekri Fresh by Oven. Kapal lambang persatuan, kapal lambang persaudaraan. Jangan risau perbedaan, kita semua satu tujuan. Harga-harga murah, pendapatan bertambah, ekonomi maju sejahtera. Cari kerja mudah, hidup penuh barakah. Kita semua pilih Ka'bah, kita semua pilih Ka'bah. Kabeh pilih Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat memperingati bulan K3 Nasional tahun 2024 dengan tema Budayakan K3 Sehat dan Selamat dalam Bekerja, Terjaga Keberlangsungan Usaha. Melalui momentum ini, mari kita tanamkan dan utamakan budaya K3 demi mewujudkan sumber daya manusia K3 yang unggul dan berdaya saing, serta terjaganya iklim investasi yang kondusif di Provinsi Kepulauan Riau. Menganyam daun buat ketupat, ketupat dibuat si anak dara. Selamat memperingati bulan K3 Nasional tahun 2024. K3 unggul, Indonesia maju, Kepri pun sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Batam Televisi, terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Bincang Siang. Mungkin selanjutnya Pak Ustadz, kita ada beberapa foto yang nantinya akan ditampilkan. Mungkin boleh dibantu jelaskan ya Pak Ustadz? Mungkin boleh langsung ditampilkan foto-fotonya. Nah ini, kegiatan apa ini Pak Ustadz? Ini kegiatan sewaktu kita mengadakan daripada acara takbir keliling di Idul Adha. Idul Adha ya. Sekaligus ini acaranya itu cermat agama untuk tingkat SD, TK, sama SMP. Oke, acara cerdas. Jadi ini bagi-bagi hadiahnya Ya, bagi-bagi Pak Ustadz? hadiahnya. Oke, selanjutnya ini? Nah, ini persiapan daripada santri-santria daripada Hadroh Patan Al-Ghuraba untuk mempersiapkan penampilan di Yayasan Sahabat Ainun Ibrahim Tembesi. Oke, jadi memang aktif juga ya Pak Ustadz ya untuk kegiatan-kegiatan di luar ya? Alhamdulillah. Oke, mungkin boleh lanjut. Oke. Nah, ini acara kemarin yang kita adakan sebelum ke acara Isra Mi'raj. Ada beberapa yang diperlombakan. Di sini ada CCQ juga, terusan ada menggambar, mewarnai, kaligrafi,
lomba azan, iqomah, sambung ayat, beserta tahfidz untuk tingkat SD sama SMP. Oke, berarti artinya memang banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan sebelum peringatan Isra Mi'raj ini ya Pak Alhamdulillah. Ustadz ya. Oke. Tinggal yang belum kiranya ini untuk ibu-ibu taklim di CCQ-nya, insya Allah di malam yang pertama kita adakan insya Allah. Oke. Lanjutnya Pak Ustadz ini. Nah ini proses belajar mengajar santri-santria daripada Pondok Pesantren Yayasan Rijal Qawim untuk bagaimana cara kita mendidik pembacaan Al-Quran yang baik dan benar menurut daripada ilmu tajwid dan yang lainnya. Oke, baik. Mungkin ada lagi? Oke, ini sama ya Pak Ustadz? Sama. Oke, memang santrinya juga tidak hanya yang masih kecil-kecil aja ya Pak Ustadz? Ya. Kalau ini Pak Ustadz? Nah ini acara daripada bapak-bapak Majelis Takwim Qudwatul Ummah beserta jamaah kajian fikih Masjid Jami Al Hidayah Kampung Tua Sungai Binti dalam posisi kita menerangkan tentang fardu kifayah belajar bersama. Oke, baik. Lanjut. Oke. Nah, ini alhamdulillah daripada warga begitu antusias dan kompak, kerjasamanya yang luar biasa. Tadi malam untuk mendirikan daripada persiapan panggung untuk acara Isra Mi'raj yang 2 malam ini. Oke, sudah mulai ya persiapannya ya. Oke, mungkin boleh, tadi kan kita lihat ada persiapan itu udah berapa persen nih Pak Ustadz untuk persiapan menuju hari H perayaan Isra Mi'raj ini Pak Ustadz? Diperkirakan sudah 80%-an. 80% ya, sudah hampir selesai. Oke. Mungkin Pak Ustadz kalau saya boleh tahu yang mengisi kegiatan-kegiatan di Isra Mi'raj nanti ini siapa-siapa aja nih Pak Ustadz? Ya. Di malam yang pertama di tanggal 2 malam yang ketiga ini diisi dengan kreasi-kreasi anak TPQ, santri, santria dari tingkat TK, SD sama SMP yang insya Allah ada sedikit penampilan daripada muatan lokal kiranya daripada seni bela diri. Insya Allah di malam yang kedua di tanggal 3 malam yang keempat insya Allah ini bakal diisi dengan kajian umum untuk masyarakat luas, baik yang ada di Kampung Tua Sungai Binti itu pribadi ataupun di luar daripada Kampung Tua Sungai Binti itu pribadi. Kita mengundang daripada 5 masjid, 4 musola daripada seluruh Batam ini. Mudah-mudahan daripada masyarakat yang diundang bisa menghadiri daripada acara Isra Mi'raj ini. Dan insya Allah daripada kajian ataupun acara yang akan terlaksana di malam yang kedua ini, kita yang pertama bakal diisi dengan mahlul qiyam daripada jamaah Majelis Taklim ibu-ibu Ummul Qaromah Kampung Tua Sungai Binti dengan membawakan Maulidur Bajanji. Setelah itu kita ini ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan daripada Ustadz daripada Batam Center, yaitu Ustadz Ismatul Haqi yang sebagai penceramah sekaligus mubalig daripada Kota Batam dari Bengkong, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Robani Kiai Haji Asep Rabani. Kiranya itu yang bakal mengisi daripada acara. Oke, jadi memang mengundang banyak sekali tokoh-tokoh juga di Batam ya Pak Ustadz ya? Insya Allah. Oke, baik. Pak Ustadz, apa pesan atau nilai-nilai keagamaan yang ingin disampaikan di Pak Ustadz oleh Yayasan Pondok Pesantren Rijal Qawim melalui peringatan Isra Mi'raj ini? Ya. Jadi nilai-nilai yang kami bakal terapkan ini, yang pertama bakal menerapkan bahwasannya di setiap perjuangan itu penuh dengan pengorbanan. Dan jangan kita ini mengorbankan sesuatu dengan menginginkan adanya timbal balik. Akan tetapi pengorbanan ini barengi dengan keikhlasan apa yang sudah dikorbankan, mudah-mudahan baik daripada pikiran, tenaga, itu mudah-mudahan kembali barik barokah untuk diri pribadinya sendiri dan pribadi masing-masing kita.
ya mudah-mudahan dengan adanya pengorbanan yang sudah ditorehkan untuk mentaklimi daripada Isra Mi'raj ini, Allah berikan apa yang dicita-citakannya dan dimaksudnya, dan mudah-mudahan daripada nilai pengorbanan ini dihargai untuk diri pribadi, dan mudah-mudahan ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kiranya nilai yang bakal diterapkan ini bagaimana kita memupuk daripada kekompakan baik antara warga dengan pemimpin setempatnya, baik daripada pemimpin setempat dengan pondasi dasar yaitu keagamaan yang bertempat di Kampung Tua Sungai Binti ini yang didirikan atas nama Pondok Pesantren, dan mudah-mudahan antara pesantren dengan masyarakat ini selalu kompak dalam hal apapun juga, kiranya itu. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin boleh Pak Ustadz disampaikan apa sih sebenarnya harapan dampak positif bagi para santri dan masyarakat sekitar dalam peringatan acara Isra Mi'raj kali ini, Pak Ustadz? Harapannya ke depan mudah-mudahan masyarakat lebih memahami daripada adanya acara ini. Yang kedua, mudah-mudahan dengan harapan ke depan banyak santri ataupun santria daripada luar Kampung Tua Sungai Binti, dengan harapan santri ini baik daripada kota Batam ataupun luar kota Batam yang bisa mondok di Pondok Pesantren Yayasan Rijal Qawim ini, dan mudah-mudahan daripada Pondok Pesantren Rijal Qawim ini yang didirikan ini, mudah-mudahan ke depannya ini ada donatur yang sedikit besarnya ini memberikan support untuk bagaimana kita ini mengembangkan dan menegakkan daripada agama Allah melintasi pondok pesantren ini. Amin. Jadi buat teman-teman yang nantinya memang mau untuk mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Rijal Qawim ini, mungkin boleh langsung menghubungi Pak Ustadz aja ya Pak Ustadz ya. Oke, atau langsung ke lokasinya aja ya Pak Ustadz ya, untuk melihat juga kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Pondok Pesantren Rijal Qawim ini. Oke, mungkin Pak Ustadz selanjutnya, apakah ada kegiatan-kegiatan sosial nih Pak Ustadz yang biasa dilakukan oleh Pondok Pesantren Rijal Qawim ini Pak Ustadz? Alhamdulillah, sementara ini baru kita memahamkan daripada kegiatan sosial di bidang santunan anak yatim, dan yang kedua kiranya di bidang keagamaan lain, yaitu bagaimana cara untuk meraup daripada sodako yang sudah dikeluarkan daripada jamaah, untuk bagaimana cara supaya disalurkan seumpama ke para du'afa. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya, apa yang menjadi momen pembelajaran dan spiritualitas bagi para santri di Pondok Pesantren Rijal Qawim ini Pak Ustadz? Ya. Momennya daripada santri, baik santria yang mondok di Pondok Pesantren Rijal Qawim ini, untuk ke arah spiritualnya kiranya lebih mengukuhkan daripada keimanannya itu, supaya menjadi generasi yang kuat baik secara dohir baik secara batin. Oke, baik. Apakah ada rencana khusus nih Pak Ustadz untuk melibatkan generasi muda dalam peringatan Isra Mi'raj kali ini? Nah, justru dengan adanya Isra Mi'raj ini, kami bakal menyongsong ke depannya ini bagaimana supaya generasi muda ini selain mengetahui daripada PHBI yang sudah ditanamkan daripada leluhur sampai kita ini, ya mudah-mudahan disongsong dengan adanya acara ini, mudah-mudahan para pemuda, para pemudi dengan harapan kedepannya ini bisa menggantikan daripada estafet perjuangan untuk bagaimana melestarikan dan menumbuhkan daripada diri pribadinya sebagai tongkat estafetnya singgahan agama, sehingga bisa tertular ke generasi-generasi yang akan datang lagi. Amin. Oke, baik Pak Ustadz. Mungkin untuk sedikit closing statement untuk pemirsa Batam TV yang ada di rumah sebelum kita menutup perjumpaan kita di siang hari ini nih Pak Ustadz. Kiranya untuk pemirsa Batam TV, ayolah kita mari sama-sama menumbuh kembangkan bagaimana anak-anak tercinta kita dengan menumbuhkan keimanan,
dan ketakwaan kita melintasi acara PHB ini, dan kami mengajak ke seluruh daripada pemirsa Batam TV, mari kita sama-sama mendidik anak kita supaya jadi generasi Islami, Madani, dan Qurani. Amin. Terima kasih Pak Ustadz, mungkin semoga harapan-harapannya dan semoga kegiatan peringatan Isra Mi'raj yang diadakan oleh Pondok Pesantren Rijalul Qaum ini bisa berlangsung dengan lancar ya Pak Ustadz. Amin. Ya. Semoga juga tujuan dan dapat dampak positif bisa kembali lagi ke Pondok Pesantren dan masyarakat sekitar. Baik, terima kasih untuk Pak Ustadz Asil Arafat karena sudah bersedia nih Pak hadir di Batam Televisi, karena sudah mau juga berbincang banyak hal ya bareng sama teman-teman dan pemirsa Batam TV yang ada di rumah. Semoga nantinya kita bisa berbincang banyak hal lagi ya Pak Ustadz ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, baik. Saya Friska Yunita Asari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Batam TV